Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dengan Pak Purwanto dalam rangka melanjutkan kaitannya dengan tune-up motor bensin konvensional. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tali kipas atau sabuk penggerak. Mari kita lihat. Di sini ada kipas pendingin, di sini ada alternator, ini ada pompa, ini puli engkol. Jadi sering disebut tali kipas karena seolah-olah ini menggerakkan untuk kipas saja, padahal tidak hanya itu, menggerakkan alternator, menggerakkan pompa, ya. Nah itu. Baik, kita lanjut berikutnya, ya. Bagaimana cara mengganti tali kipas? Nah, kita lihat, ya. Ini ada alternator. Di sini bagian atas ada baut, ya. Bautnya pendek, ada murnya. Yang bawah bautnya panjang, ya, ada murnya. Yang bawah ini untuk pemegang alternator, yang atas untuk pengikat sekaligus penyetelnya dari sini, ya. Nah, bagaimana caranya? Kendorkan baut penyetel. Jadi yang ini atas kendorkan, kemudian yang bawah ini juga sama, kendorkan baut yang panjang ini yang bawah, ya. Nah, setelah kendor, gimana tindak lanjutnya? Mari kita lihat, ya. Kalau sudah kendor, dorong alternator ke arah mesin, ya. Kemudian tali kipas akan mengendor. Jadi alternator dorong ke arah mesin, maju ke depan. Kemudian ini kendor, kalau udah kendor, tarik tali kipas. Nah, ditarik pakai tangan, ya. Nah, kalau sudah ditarik pakai tangan, ya, lepaskan dari puli alternator, kemudian dilepaskan dari puli pompa, dan yang ketiga lepaskan dari puli poros engkol. Nah, kalau 3 puli udah lepas, baru dilepaskan dari kipas karena kipas cukup lebar. Jadi ini belakangan, ya. Baik, setelah dilepas baru kita punya tindakan berikutnya, yaitu memeriksa tali kipas atau tali penggerak kipas, ya, atau tali penggerak. Bagaimana caranya? Pertama, ya, kita pegang dengan 2 tangan, kita tekuk semacam ini. Ini tekuk biasa, nggak usah dibalik dulu. Lihat, ada yang terkelupas nggak? Nah, kalau nggak ada, semua keliling, bagus. Nah, kemudian dicoba ditekuk, tapi bagian dalamnya diarahkan menjadi di luar, dibalik. Nah, kalau udah dibalik, periksa keretakan bagian dalamnya nih. Kalau ternyata retak-retak, walaupun tadi di luar nggak yang terkelupas, berarti ini sudah nggak layak dan harus diganti, ya. Jadi kalau retak-retak berisiko, berbahaya, nanti bisa putus. Nah, kalau putus, ya risiko, ya. Kenapa? Mesin bisa mogok di jalan, panas, air pendingin nggak ada yang dinginin, kipasnya nggak muter, alternator nggak menghasilkan listrik, tekor baterainya, mesinnya jadi mogok. Baik, selanjutnya periksa yang ketiga. Nah, ini sudah aus belum? Nah, ini kondisi normal. Biasanya kalau beli baru, sabuknya beli baru semacam ini. Ini masih tebel. Kalau dimasukkan ke alurnya puli, maka nggak bisa turun ke bawah karena masih tebel kiri kanannya. Tapi kalau sudah lama dipakai, kiri kanan sudah bergesekan jadi makin kecil sehingga dia turun ke bawah. Dengan turun bawah, di sini juga sudah ada gejala-gejala gesekan, ya. Nah, kalau ini baru belum gesekan, maka ini yang normal, ya. Kalau baru begini, kalau ini udah aus. Nah, kalau sudah semacam ini diganti, ya. Kenapa? Kalau sudah aus, berarti ini nggak nempel sekali. Ini nggak nempel, buktinya apa? Buktinya dia masih mau turun, berarti ini kecil. Nah, kalau masih baru, ini nempel sekali, suruh turun nggak mau, sehingga ini ada celah. Kenapa? Ini tebel. Nah, kalau tebel berarti ini kenceng. Nah, kalau ini ditarik, ini pasti muter. Loh, kalau yang satunya udah aus, ini ditarik, belum tentu puli ikut muter. Kenapa? Karena ini kendor. Nah, maka terjadi slip. Maka keausan juga perlu. Nah, kalau sudah aus harus diganti, ya, supaya nggak slip. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau ganti beli baru, bagaimana cara masangnya? Ya, cara masangnya, ya, kita masukkan ke kipas dulu nih, langkahin kipas, ya. Kipas langkahin, kemudian masukkan
ke puli poros engkol, masukkan ke puli pompa, kemudian yang ketiga masukkan ke puli alternator. Nah, alternatornya posisinya dorong penuh ke depan. Nah, ini bautnya posisi udah di depan nih. Dorong penuh ke depan, dimasukkan. Kalau nggak kuat bisa bantuan dengan obeng ya, obeng untuk mengungkit dari tali kipas ya. Kalau obeng udah masuk, ditarik ke belakang obengnya, nanti insya Allah masuk ke puli alternator ya. Oke, kalau udah masuk gimana cara ngencinginya? Nah, mari kita lihat ya. Kalau sudah masuk ya, ini perlu pengungkit ya, perlu pengungkit. Pengungkit masukkan celah antara blok silinder dengan alternator ya, dimasukkan. Kemudian pengungkit ini dengan tangan kanan tarik ke belakang ya. Tarik ke belakang sambil tangan kiri mendorong jempolnya dari tali kipas. Nah, ini tali kipasnya ini didorong ya. Ini ditarik ya. Nah, kalau didorong, ditarik kira-kira nih dorongannya dengan kasih gaya 10 kilo, ini lenturnya itu sekitar 10 mili ya, 10 mili. Nah, kalau sudah begitu, baut dengan murnya dikencengin ya pada penyetel. Ini udah, tapi ini nahan dulu nih, nahan tarik ya. Tangan kiri sambil ngencengin, baru nanti ambil kunci, dikencengin pakai kunci ya. Jadi nanti bautnya alternator yang atas ini kencengin, yang bawah kencengin ya. Itu caranya. Kemudian kalau ternyata tegangannya masih kurang, nah gimana? Ya setel lagi, kendorin lagi dikit, kencengin, tarik ke belakang sampai maksimal ya. Oke. Jadi kalau masih kurang, kendorin dikit, ini alternator tarik ke belakang pakai pengungkit. Nah, ini diperiksa lagi ya. Kalau udah diperiksa, udah kenceng, baru nanti tindakan yang terakhirnya itu adalah untuk recheck ya, recheck, cek kembali ya. Tadi kan udah kencengin. Sebelum nih mesin dihidupkan, ada cek ulang. Jadi kencangkan baut penyetel yang sebenarnya ya. Kalau tadi kan masih dua tangan, ini sudah fokus karena apa? Ini posisinya udah kenceng. Nah, tinggal ngencengin untuk yang terakhir. Yang bawah juga sama, kencangkan yang terakhir. Kalau udah kencang semua, baru boleh mesin dihidupkan ya. Oke, mungkin itu aja. Nanti kalau ada kesempatan lain kita bisa bahas kembali ya. Saya cukupkan dulu. Terima kasih untuk hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.